pada zaman perjalanan. Nah, habis Jenderal Nasution juga ada Ahmad Soekarno. Ahmad ya. Oh, ulangi. Yang ini ulangi. Itu gimana guys menurut kalian? Dampak terhadap masyarakatnya nih. Jadi pada kembali lagi di podcast Matilda, ngobrol bareng yuk bareng Mauza, Talia, Dan Alda. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Matilda. Nah, di episode Matilda kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sangat penting, terutama bagi para generasi-generasi muda di Indonesia. Karena topik yang ada di podcast Matilda kali ini kita akan membahas tentang perjalanan demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin, di mana pada perjalanan demokrasi ini kita ini banyak sekali mengalami konflik dan juga dinamika yang naik turun. Jadi sangat penting sekali bagi para kita nih ya generasi muda untuk mempelajari tentang materi ini. Nah, betul sekali guys. Di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri kedua demokrasi ini, faktor-faktor perubahannya, dan dampak terhadap masyarakat Indonesia. Nah, buat kalian yang penasaran, simak terus ya videonya. Oke, jadi kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu era demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini tuh berlangsung dari tahun 1950 sampai tahun 1959 loh teman-teman. Berarti lama ya? Iya, 9 tahun. 50 kali 59. Iya, jadi dan itu tuh bertepatan banget sama pembubaran Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat yang pada saat itu tuh dirubah menjadi UUD sementara tahun 1950. Nah, sekarang kita bakal masuk ke ciri-ciri utama dari demokrasi liberal. Nah, Talia dan Alda, kalian juga perlu tahu nih, kalau misalkan pada sistem demokrasi liberal ini mengacu pada sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif ini berada di bawah kekuasaan legislatif, di mana pembentukan kabinet ini dibuat oleh partai dan juga koalisi parlemen pada saat itu, yang memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu ada kebebasan pers, lalu juga ada dominasi partai politik, lalu juga ada pergantian kabinet yang cukup sering. Jadi kalau misalkan kabinetnya ganti nih, kan otomatis dia banyak terjadi konflik tuh ketika dia ganti. Makanya karena pergantian kabinet-kabinet pada zaman demokrasi liberal ini banyak sekali mengakibatkan yang namanya konflik, dinamika konflik. Lalu juga yang terakhir adalah adanya pemilu yang cukup relatif seperti pemilu di tahun 1955. Nah, terus ya guys, kalian tahu nggak sih sebenarnya ini tuh sistem emang terlihat sangat demokratis, tapi demokrasi liberal tuh sebenarnya punya banyak banget kelemahannya. Salah satunya kalian tahu apa? Apa-apa? Nah, itu tuh perubahan kabinet. Kalian bayangin dalam waktu 9 tahun Indonesia berganti kabinet itu selama 7 kali. Indonesia punya kabinet 7 kali. Kan aku dibilang kan 7 kali, terus kayak itu tuh sering banget. Nah, itu membuat pemerintah nggak stabil. Iya betul, jadinya kayak banyak konflik, jadinya menimbulkan banyak konflik dari perubahan kabinet tersebut gitu. Nah, iya bener banget juga nih yang dibilangin sama Talia. Adanya ketidakstabilan politik ini tuh juga berpengaruh banget loh guys sama ekonomi Indonesia pada saat itu. Pengaruh juga ya Iya, berarti. bener banget. Di saat itu tuh pemerintah itu bahkan sampai sulit banget buat menjalankan kebijakan-kebijakan jangka panjang karena seringnya ganti-ganti pemimpin kayak gitu loh. Oh iya, karena nggak stabil juga Iya, itu, bener jadi banget, bingung mau yang mana dulu nih. Padahal kan pada saat itu tuh Indonesia butuh banget yang namanya pembangunan ekonomi yang Betul, kuat betul, kan. harus kuat banget. Iya, Betul karena banget. kita juga ada di masa pasca kemerdekaan ya sih. Iya. Jadi kayak ekonominya baru merintis kayak gitu lah ya. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang mengagetkan pada zaman itu? Apa tuh? Jadi
Presiden Soekarno ini mengubah sistem demokrasi Indonesia. Dari yang sebelumnya kita omongin nih teman-teman, kita kan ngomongin tentang sistem demokrasi liberal. Nah, Presiden Soekarno ini mengubah sistem demokrasi Indonesia dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Kira-kira tahu nggak kenapa Presiden Soekarno itu mengubah sistem demokrasi Indonesia? Kenapa tuh? Jadi faktor utamanya itu adalah ketidakstabilan politik pada demokrasi liberal. Jadi Soekarno ini berpikir bahwa sistem demokrasi liberal ini kurang cocok dengan budaya politik yang ada di Indonesia. Karena seperti kita tahu, kalau budaya politik yang ada di Indonesia pada saat itu adalah gotong royong dan juga musyawarah. Itu kayak ikon di Indonesia banget nggak sih, gotong royong sama musyawarah gitu. Namun karena hal ini demokrasi liberal ini nggak kurang cocok nih sama sistem politiknya di Indonesia, jadi Soekarno ini mengganti sistemnya jadi demokrasi terpimpin. Selain itu juga munculnya disintegrasi. Jadi saat itu tuh muncul ancaman dari Permesta, tahu kan Permesta? Tahu. Dan juga Soekarno ini ingin mengambil alih kendali dari bahasa Indonesia pada saat itu gitu. Nah, pada akhirnya tanggal 5 Juli 1959 Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden untuk memberhentikan konstituante dan kembali ke UUD 1945. Jadi pada saat itu tuh demokrasinya udah terpimpin kayak gitu. Nah, jadi ciri-cirinya tuh ada sentralisasi di tangan presiden. Terus peran partai politik itu dibatasi, guys. Jadi kalian tahu tuh peran politik benar-benar terbatas. Nah, terus ada ini dihidupkannya kembali konsep Naskom. Kalian tahu nggak sih Naskom? Tahu singkatan kan? Iya, nasionalis, agama, dan komunis. Dan yang terakhir nih pembungkaman kebebasan pers dan oposisi politik. Guys, Soekarno itu menjadi sentral di situ. Pada era itu tuh Soekarno menjadi sentral. Nah, selain Soekarno juga ada Aidit dari PKI, dia juga dia juga menjadi salah satunya. Terus ada Jenderal Nasution dari TNI, sama ada Muhammad Hatta. Sebenarnya kalian tahu gak sih, Muhammad Hatta tuh sangat menolak tentang demokrasi terpimpin ini. Tapi ya ternyata dia bisa mau menerima itu. Nah, tapi ya guys, menurut yang aku baca nih, ternyata tuh di demokrasi terpimpin tuh justru malah tambah banyak banget masalahnya loh. Nambah. Jadi kan udah diganti nih dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Harusnya kan mungkin ada peningkatan perubahan kayak gitu ya. Tapi ternyata malah justru malah tambah banyak masalah di situ. Secara ekonomi, pada saat itu tuh Presiden Soekarno itu terlalu berfokus pada politiknya aja, tanpa menghiraukan pembangunan ekonomi yang bikin kita tuh pada saat itu tuh ada inflasi benar-benar tinggi banget di era itu. Ya kan? Inflasi tuh tinggi banget di era itu. Terus juga ada konflik. Jadi udah ada inflasi, kita juga ada konflik antara PKI, TNI sama beberapa kelompok-kelompok lain. Berarti kan kompleks banget tuh masalahnya. Nambah banyak ya, berkali-kali lipat. Nah, terus ada juga salah satu dampak yang paling besar banget dari adanya demokrasi terpimpin ini tuh peristiwa G30 PKI. Siapa sih yang nggak tahu? Bener-bener nggak akan ada yang tentang G30 PKI, DNID, Musso itu kan salah satu tokoh-tokoh yang terlibat G30 PKI. Jadi kita kan tahu ya peristiwa G30 PKI itu benar-benar peristiwa yang menyedihkan dan tragis banget lah ya buat bangsa kita. Indonesia. Iya, pada saat itu, dan itu tuh terjadi karena adanya demokrasi terpimpin ini. Jadi bayangin seberapa chaosnya pada saat era itu, inflasi, konflik di mana-mana. Terus tapi aku juga baca kalau adanya peristiwa G30 PKI ini tuh merupakan akhir dari sistem demokrasi terpimpin ini, dan dia tuh menjadi jalan baru bagi terbukanya Orde Baru. Nah guys, kalau misal kita ngomongin nih tentang dampak terhadap masyarakat, menurut kalian gimana nih yang kalian berdua udah baca dan kalian pelajari itu gimana? Dampak terhadap masyarakat, mungkin dari aku dulu ya, Dan. Kalau misalkan di zaman demokrasi liberal itu, kebebasan masyarakat itu kayak bagus gitu loh. Mereka bisa menyampaikan kebebasan dari masyarakat tersebut. Tapi untuk
instabilitas politiknya itu masih rendah di zaman liberal itu, demokrasi liberal. Tapi waktu kita pindah ke demokrasi terpimpin, itu dia memiliki instabilitas politik yang tinggi. Jadi stabilitas politik itu naik gitu loh. Tapi kebebasan dari masyarakat ini tuh menjadi menurun. Jadi kebebasan berpendapat contohnya itu menjadi kayak kita tuh kurang untuk sering menyampaikan sesuatu tuh jadi susah gitu loh. Jadi nggak bisa langsung kayak iya, gitu ya. betul banget. Jadi setiap demokrasi itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya nggak Iya, sih? benar. Kayak misalkan di demokrasi liberal, lalu juga demokrasi terpimpin, tentang instabilitas, lalu juga kebebasan berpendapat itu kayak ya merupakan hal yang kayak yang wajar lah. Pasti setiap itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Nah, kalau dari aku ya sama sih. Menurut aku tuh memang demokrasi liberal sama demokrasi terpimpin tuh memang punya kelebihan dan kekurangan atau plus Masing-masing, minusnya ya. masing-masing ya. Kalau misal diibaratkan dari demokrasi liberal dipindah ke demokrasi terpimpin, dari instabilitas politik yang meningkat, tapi kebebasan berpendapatnya menurun. Betul. Iya, iya. Jadi kalau menurut aku sih kita balik ke diri kita lagi aja sebagai masyarakat gitu. Pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik sama kebebasan masyarakat dalam berpendapatnya. Begitu sih kalau dari aku. Oh, berarti itu tadi dampak untuk kehidupan masyarakatnya ya. Jadi kayak macem-macem nggak sih sebenarnya? Iya. Kompleks banget emang Iya, di betul era itu banget. Jadi di era tuh kayak banyak sekali apa ya namanya? yang terjadi gitu ya. Terus yang dari liberal itu dulu dampaknya seperti apa, sekarang yang terpimpin juga seperti apa. Tapi sekarang kita alhamdulillah udah sejahtera semua. Iya. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang Indonesia tuh PR masih banyak Banyak ya, banget, akan guys. dibenahi. Diperbaiki juga. Betul. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan sebagai anak muda nih, terutama anak SMA tuh lebih ke bagaimana kita menerapkan sebuah kebijakan-kebijakan yang ada dan tetap memiliki kepegangan teguh terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Indonesia, Gitu. iya. Itu sangat penting banget karena demokrasi itu kan selalu ada ya di setiap masa sebagai dasar dari berdirinya Indonesia gitu. Nah guys, jadi itu dia sedikit pembahasan dari kami mengenai perjalanan demokrasi Indonesia. Mulai dari tadi ciri-cirinya, terus faktor-faktor penyebabnya, terus dampak-dampaknya juga, dan apa aja sih yang terjadi di era masing-masing demokrasi tersebut. Nah, kita sebagai anak muda itu patut mengetahui apa saja sejarah-sejarah yang ada di Indonesia Iya, gitu. betul banget. Mungkin kalau misalkan kita lihat kayak sejarah tuh pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. benar. Tapi kita sebagai anak muda pastinya harus pinter-pinter cari-cari informasi, lalu juga mengamalkan mana sih yang mungkin berdampak baik untuk kehidupan kita, mana juga yang mungkin sejarah itu kayak berdampak buruk bagi kehidupan kita. Tapi pada dasarnya sejarah itu sebagai pengetahuan aja untuk kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah guys, terima kasih banyak telah mendengarkan podcast dari 3 cewek-cewek ini. Dan kalian jangan lupa pantengin terus episode-episode dari Matilda kita yang pastinya lebih seru dan lebih hot news. Yes, betul banget. Ngobrol bareng yuk, Bareng Mauza. Talia Dan Alda. Dadah.